Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan doa dipimpin oleh Ahmad. Selesai. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Bagi nama yang disebutkan, maka angkat tangannya. Diucapkan ya. Oke. Ahmad, Ali, Septiana, Fatin Kurota Ayun. Oke, hadir semua ya. Baiklah, kalau hadir semua, kita akan memulai pembelajaran kita hari. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang turunnya Al-Quran. Oke, turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Oke, paham semuanya ya? Nah, materi hari ini yaitu tentang memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang berdakwah. Oke, tentang apa? Memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang berdakwah. Kompetisi inti: menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, sampai sini paham ya kompetisi inti kita apa? Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui arti dari Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 216. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah, memahami isi kandungan ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah, serta membaca ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah. Nah, sampai sini paham ya semuanya apa tujuan kita? Selanjutnya kita akan langsung memasuki materi kita hari ini. Oke, materi kita yang pertama yaitu tentang Quran surat An-Nahl ayat 125. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan kewajiban ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah, tentang berdakwah. Kita sebagai umat Islam, sebagai sesama muslim, diharuskan untuk berdakwah. Berdakwah tidak hanya kepada sesama umat muslim, kepada semua orang. Terlebih lagi kepada para orang yang bukan agama Islam, agar kita menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Fungsinya agar mereka menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Quran surat An-Nahl ayat 125. Oke, dengarkan terlebih dahulu, setelah itu ikuti Bapak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di surat pertama ini, yaitu kita diperintahkan untuk menyerukan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, ketika dia memberi, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Karena Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Allah lah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sedangkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 216 dijelaskan, dengarkan lagi dan ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah kita membaca dua surat ini, maka Bapak ingin membagi dua kelompok, membagi anak-anak dalam dua kelompok, yang dimana kelompok pertama tadi membahas isi kandungan tentang surat An-Nahl ayat 125, sedangkan kelompok kedua membahas Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Dan setelah itu, dari perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dan dijelaskan di depan teman-teman sekalian. Fahim Tom? Lagi. Kelompok 1 terdiri dari Ahmad Maulana, Muhammad Siddiq, Ali Ahmad Fauzan, dan Abdillah Mumtaz. Dan kelompok 2 terdiri dari Septiana Arman, kelompok terus Fatin Kurota Ayun, Diah Ayu, dan Putri Amalia. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit. Waktu tersisa 1 menit. Oke, 30 detik lagi ya. Ya, waktunya habis. Silakan kelompok pertama menjelaskan apa dari arti surat An-Nahl tadi ayat 125. Oke, bagus, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2 maju. Oh, mantap. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, setelah Bapak mendengarkan penjelasan dari anak-anak sekalian, maka di sini adalah isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 125, yaitu dalam ayat ini Bapak ingin menjelaskan lagi ya, untuk memperkuat ya, agar kalian tidak keliru, untuk menambahkan. Dalam ayat yang tadi, dalam ayat surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman-pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia ke jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah di sini adalah agama Allah, yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Untuk kandungan yang surat kedua, isi kandungan surat Asy-Syu'ara yaitu
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan keterangan, ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalangan keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah dan umatnya agar tidak mengenal pilih kasih atau memberi kemudahan kepada keluarga dalam hal pemberian peringatan. Nah, nggak ada yang namanya kebal hukum, nggak ada yang katanya terbebas dari kewajiban, dan nggak ada yang katanya hak berlebihan atas dasar kerabat. Nah, kenapa? Karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu keluarga dekat sekalipun, yang dimana tidak boleh mengakibatkan seorang yang beriman mengorbankan keimanannya demi keluarganya. Memang akan ada di antara mereka yang tidak setuju dengan seruan dakwah, tetapi hendaknya tegar menghadapi mereka dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Perintah melakukan dakwah kepada objek dakwah mad'u, yakni keluarga sanak kerabat terdekat, extended family. Asik, bahasa Inggrisnya itu extended family. Keluarga kerabat inilah yang harus menjadi perhatian utama dalam berdakwah agar keimanan keislaman mereka tetap terjaga sesuai apa? Sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bisa melakukan dakwah yang pertama-tama yaitu di lingkungan keluarga kita dulu. Nah, dengan apa caranya tadi? Ya tadi yang setelah dijelaskan, dengan cara mengajak kebaikan, mendidik mereka untuk berbuat baik, selalu berperilaku baik, peduli sesama, dan lain sebagainya yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Paham semuanya tentang materi kita hari ini? Nah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan evaluasi terlebih dahulu. Oke? Yang pertama yaitu ayat yang menjelaskan tentang memberikan peringatan berdakwah terdapat dalam surat apa? Coba Fatin Qurrat A'yun. Asy-Syu'ara ayat 200. Ya betul, betul banget, 100 ya nilainya. Kasih tepuk tangan dulu. Nih reward ya, ini ada sedikit reward. Yang nomor 2, bagaimana cara kita berdakwah dalam lingkungan keluarga? Ya betul, jawabannya dalam dakwah di lingkungan keluarga dengan cara mengajak kebaikan dan mendidik untuk berbuat baik menurut tuntunan Islam. Oke, ini rewardnya. Nah, dan sebelum menutup tadi, Bapak lupa mau memberi reward kepada dua kelompok tadi. Yang terbaik yaitu kelompok 2 mendapatkan 3 bintang. Kasih tepuk tangan dulu, nih rewardnya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa untuk tugas minggu depan yaitu silakan kerjakan tugasnya, buka buku halaman 143, dikerjakan di buku latihan. Oke, paham semuanya? Paham. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Oke, teruslah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan pernah putus asa. Walaupun kita hari ini belum bisa, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh maka kita akan bisa. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.